semuanya? Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Belum semua nih, kalau saya bilang apa kabar katakan luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa di dalam Tuhan, selalu biasa, amin. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, saya minta untuk Bapak yang bertugas, saya minta Bapak Sali untuk maju ke depan ya Pak. Mari Pak, saya persilakan Pak. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur di pagi menjelang siang ini Bapak. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kehidupan bagi setiap kami Bapak, nafas kehidupan, kesehatan bagi setiap kami Bapak. Ini adalah rasa ungkapan syukur kami datang di hadirat Bapak. Biarlah hari ini Bapak, urapan-Mu mengalir dari kehidupan kami Bapak, sehingga hari ini kami bisa memuji, memuliakan Engkau dengan dahsyat Bapak. Terima kasih bersama Bapak. Urapi kami setiap kami Bapak, bahkan alat-alat yang kami pakai hari ini menunjang pelayanan kami hari ini Bapak. Berkati semuanya Bapak. Amin. Dan Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Bapak. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Bapak. Amin. Dan hambanya menyampaikan firman-Mu Bapak. Engkau urapi hambanya Bapak. Biar firman-Nya bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sehingga penghabisan dalam tangan kasih Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mungkin pada saat ini kita datang ke tempat ini, banyak beban, pergumulan yang kita hadapi. Tapi tetap Tuhan berkata, Dia baik, amin. Dia baik bagi setiap kita, amin. Hanya Dia Allah yang kita percaya. Hanya Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Jesus, haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami agungkan Kau. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Kasih-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Yesus. Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan mujizat yang besar bagi setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apapun keadaanmu katakan Kau baik Tuhan. Apapun keadaanmu Kau berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kau sungguh baik Yesus, nama-Mu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, amin. Mari kita
bangkit berdiri jemaat Tuhan yang terkasih. Baik, katakan Yesus baik. Yesus, namamu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu. Amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih sungguh Bapak Ibu semua katakan, ku memujimu, ku mau memujimu. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu dalam keadaan apapun Tuhan. Aku mau tetap menyembahmu Yesus yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Lebih sungguh semua jemaat Tuhan katakan, ku mau memujimu. Amin Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Semua katakan amin. Mau memujimu, yes, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Sembah Dia, amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Yes, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima, yes, semua pujian. Amin. Kemuliaan hanya. Ku mau memujimu. Amin. Ku mau memuji, ku selalu puji. Katakan, amin, amin, amin. Ku selalu Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus. Engkau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan. Lebih cukup Bapak Ibu, kamu katakan, ku mau memujimu, mau memujimu. Amin, amin. Ku selalu pujimu, ku mau
menyembahmu. Yes, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima, amin. Yes, engkau yang layak Tuhan. Kemuliaan hanya atas kemuliaan, amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Dia Allah yang berkuasa, amin. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan, amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, amin. Berkuasa dalam kemuliaan, dialah Tuhan. Yes. Amin. Namanya berkuasa, yes. Dia melawan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yes. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja dan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yes. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Dahsyat kau Tuhan. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu. Baiklah, kita akan jalankan persembahan ya. Nanti saya minta Ibu Perdosi untuk maju ke depan. Ibu Herna dan Ibu Lindon bawa kolektan ya. Tolong ambil. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Amen. Tuhan kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Yes. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Amin. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Amin. Kiranya Engkau memberkati kami yang Amin. memberi maupun yang belum dapat memberi. Berkati ibu-ibu yang menjalankan kantung persembahan. Amin.
Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan yang terbaik untuk kerajaan. Haleluya, amin. Hidup di dalam Tuhan itu indah, amin. Yang setuju dengan saya coba lambaikan tangan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, amin. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Yes. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Katakan Yesus, Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuat. Amin. Kau yang terhebat terus. Yesus ku dahsyat, amin. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuat. Dia terhebat. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Ya berdiri ya semua ya. Amin. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Terhebat. Sekali lagi ya. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Katakan Yesus dahsyat. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasa. Kau terhebat, terbesar. Kau terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Pengennya terus memuji Tuhan, tapi waktu terus berjalan. Acel udah ngeliatin saya dari belakang soalnya ya. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita gak mengerti bagaimana jalan Tuhan dalam hidup kita. Satu hal, engkau setia mengiring Tuhan, tidak belok ke kiri dan ke kanan, maka berkat Tuhan pasti tercurah. Dia satu-satunya yang kita percaya, dan Dia yang sanggup menolong kita. Amin. Yes. Musim boleh berlalu, tetapi kasih Tuhan kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Bapa. Selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang yakin dan punya iman, angkat tanganmu. Imani pujian ini, amin. Amin Bapa. Burung di udara Tuhan
hanya ku tetap percaya. Tak percaya. Yes, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin, 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 amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya kami percaya Tuhan kepadamu Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Tanpa hidup itu penuh perjuangan Bapak Ibu. Mari serukan panggil Dia, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur. Lebih sungguh sekali lagi katakan amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kau yang menjagaku Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau menolongku Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan selalu menolong, yes, amin. Selalu menjagaku, amin, amin Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Semua lebih sungguh katakan amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Sehelai di rambutku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau ajaib Bapa. Engkau yang menolong kami Bapa. Amin, amin Tuhan. Yesus selalu menolongku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Selalu saya serahkan kepada Pendeta Anju. Pak Anju, saya persilakan. Amin Tuhan. Dia sekali lagi katakan Tuhan selalu. Tanpa seizin-Mu,
Katakan seumur hidupku. Amin. Seumur hidupku. Sama-sama katakan haleluya. 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 Hamba-Mu sudah sampai di tempat ini Tuhan. Apa yang Kau agendakan untuk gereja-Mu di tahun ini, di tempat ini, berbicaralah Tuhan. Berikan pesan yang kuat supaya kami bisa melakukannya. Sebab firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berbicaralah supaya kami jangan gagal di tahun ini. Berbicaralah bawa kami kepada agendamu yang berikutnya yang besar. Sehingga kami berjalan dari posisi 2021 masuk kepada posisi 2022. Ada perkembangan yang maju. Ada kemajuan yang kuat dalam nama Yesus. Sehingga umat-Mu pulang dari tempat ini membawa berkas-berkasnya. Bahkan yang beribadah di rumah diberikan kekuatan yang sama, kuasa yang sama, mujizat yang sama dalam nama Yesus. Haleluya. Sehingga umat-Mu pulang dari tempat ini membawa berkas-berkasnya. Yang percaya mendengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wow, luar biasa. Saya merasakan begitu kuat hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Iya, Bapak Ibu, saya minta maaf tadi agak telat karena ibadah pagi ada di sana. Saya selesaikan 9:30 dan malaikat menyampaikan saya ke tempat ini hampir setengah jam. Wow, luar biasa. Bapak Gembala udah tahu seharusnya berapa jam. Saya pikir malaikatnya ketinggalan, ternyata masih ada di mobil saya. Haleluya. Baik, hari ini saya akan sampaikan bahwa di tahun ini mungkin sudah dibicarakan oleh Bapak Gembala kita, tahun ini adalah kita setuju dengan tema GBI pusat. Ya, kalau pusat berbicara, ya kita tunduk otoritas yang di atas. Amen. Sebenarnya ada tema Trust Spirit sebelum muncul ini. Karena saya dapat ini bulan 12. Temanya saya sebenarnya sudah ada khusus kita GBI Trust Spirit dan cabang-cabangnya. Amen. Tetapi saya tunduk aja sama otoritas di atas. Kita gereja karena Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, jadi saya hilangkan tema yang sebelum Desember. Ya sudah kami nunduk aja, taruh taat saja sama Tuhan. Amen. Jadi tahun ini adalah tahun spiritual health. Apa artinya Pak Pendeta? Tuhan fokus tahun ini untuk gerejanya adalah hatinya. Amen. Kalau hatimu sudah sehat, rohmu sudah sehat, dompetmu pasti sehat. Amen. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kalau rohnya sudah sehat, keluargamu pasti sehat. Ekonomi kita pasti sehat. Mungkin hati Bapak Ibu atau pikiran Bapak Ibu bicara, bagaimana bisa jadi Pak Pendeta? Ini kan corona. Ya memang tentu waktu saya menyampaikan firman Tuhan, saya doa bahwa ada ekonomi goncangan di tahun ini dan bukan hanya Indonesia, tapi global. Ya, akan ada goncangan sekali lagi. Saya melihat hal itu di alam roh doa saya. Dan saya bilang sama jemaat yang saya gembalakan Taman Surya, gak usah takut. Kenapa? Gerejanya Tuhan punya agenda. Amin. Dan bagaimanapun Tuhan sudah mati-matian untuk gerejanya. Allah tidak pernah meninggalkan gerejanya. Amin. Hanya gerejanya perlu menerima pesan dari kerajaan Allah secara khusus yang tidak sama dengan agenda dunia ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini akan saya sampaikan supaya kesehatan rohani kita itu bertambah atau terjaga. Ini yang saya mau sampaikan next. Apa itu? Ada pointernya? Oke. Membangun mesbah. Katakan membangun mesbah.
Oke, kita sudah melakukan itu dulu. Tetapi sekali lagi Tuhan bilang apa? Kalau bahasa Inggrisnya rekonstruksi. Bangun kembali mezbah. Seperti apa, Pak? Nah, ini yang kita mau ngomong. Tapi sebelumnya, klik dulu sekali lagi. Kita berdiri dulu. Alkitab Bapak Ibu Saudara ada seperti Alkitab saya, angkat di atas kepala saudara. Tetapi kalau berdiri dulu. Berdiri lagi. Kalau Alkitab Bapak Ibu ada di handphone saudara angkat. Iya, kita sanjung Alkitab kita junjung ya. Di atas kepala. Ayo kita bicara. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang luar biasa. Belum basi ya. Kalau saya katakan selamat tahun baru. Kan 1 tahun yang lalu kita ketemunya. Besok hari Selasa. Waduh. Iya. Keongi dulu dah. Keongi pacoy dulu. Kalau ada kesalahan saya di masa lalu. Saya minta angpau. Bukan minta maaf, saya minta maaf. Bisa aja nih Pak Pendeta. Next. Iya, jadi tema yang kita bahas ini adalah membangun mezbah. Seperti apa Pak? Nah ini nih, saya melihat gembala saudara sudah melakukan sebelumnya. Wow, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu Gembala dan keluarga. Bahkan keluarga Pipa Belimbing, ya kan? Wah, saya lihat jam 4 kurang 10 menit ya. Hah? Jam 4? Jam 40? Iya, jam 4 kurang. Jam 5 kurang gitu ya. Nah, woi dahsyat. Setiap di grup juga di-share. Saya bangga sekali. Nah, ini yang harus kita bicarakan. Untuk apa itu? Apa sih maksudnya Tuhan? Ya kan? Apa tujuannya kita disampaikan ini? Bangun mezbah. Katakan bangun mezbah. Oke, saya sampaikan dulu. Antar kita lihat apa yang kita harus lakukan. Next. Dikatakan begini. Keluaran 20 ayat 24. Kita baca yuk. 2, 3. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah. Dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu. Dan korban keselamatanmu. Kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Aku akan datang kepadamu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan datang kepadamu. Ngapain Tuhan datang? Ngapain Tuhan datang? Ngapain Tuhan datang? Memberkati aku. Katakan nama saudara, memberkati Anju. Jangan Anju saja, nama Bapak Ibu, memberkati. Katakan pasti. Jadi di tahun ini sekalipun corona datang, Omikron datang, gua nggak usah takut. Ini yang penting. Tuhan datang. Corona datang biarin, tapi Tuhan datang. Wow, ini saya senang banget nih firman Tuhan ini. Wow, hanya Tuhan suruh gini, biar bagaimana caranya aku datang kepada bisnismu, kepada keluargamu, kepada gereja ini, kamu harus bangun mezbah. Wow, saudara Bapak Ibu, oke, kalau lebih besar ini gereja dalam mezbah, iya kan? Di atas mezbah tadi dikatakan apa? Korban bakaran yang pertama, ada 2 korban. Yang pertama korban bakaranmu, yang kedua korban keselamatanmu. Iya. Nah, ketika datang kita kepada Tuhan, bawa korban bakaranmu, korban keselamatanmu. Nah, Bapak Ibu dengar baik dulu. Fokus kepada firman Tuhan. Ini kan ada mezbah nih. Katakan mezbah. Mezbah itu kalau Chinese bilang altar. Ya, Israel pun bilang altar.
Iya. Nah, di atas altar itu kan biasanya ada apa? Ada jeruk, ya kan? Ada ikan, ada apa lagi? Nanas. Ada nanas, ada semua. Nah, yang Tuhan suruh kita buat mezbah dari tanah. Oke, kita nggak membangun mezbah dari tanah seperti perjanjian lama. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk membangun mezbah. Di atas mezbah itu ada korban pujian. Amin. Ya, ada korban penyembahan. Amin. Ada korban skill. Amin. Kalau saya punya apa? Saya punya keluarga. Iya. Saya nggak punya banyak duit yang banyak. Saya punya keluarga. Saya korbankan anak-anak saya di atas mezbah. Iya. Halo? Kalau saya pelukis, engkau korbankan di atas mezbah lukisanmu. Iya. Alkitab bilang apa? Kalau engkau bangun mezbah, aku akan datang kepadamu. Yes. Aku akan datang kepadamu. Berkatakan apa yang terjadi. Mujizat terjadi. Senang, haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana membangun mezbah? Next, saya sampaikan dengan firman Tuhan. Imamat 6, 12, 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Amin. Ada lagu begini gini. Sujud menyembahmu. Coba, saya belum bisa masuk. Sujud. Di mana? Tuh, belum pas. Belum masuk. Coba. Melodinya. Sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku. Sesudah diampuni dan bebaskanku. Oh, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu pasti terjadi, saat di altarnya. Lagu itu saja, kamu piano saja lagu itu. Bapak Ibu, kalau kita datang ke altar Tuhan, kita kan sujud nih. Sujud di altarnya. Apa yang kamu bawa? Ku bawa hidupku. Ketika kau bawa hidupmu, apa yang kau terima? Ku terima anugerahnya apa? Mengampuniku, bebas, disembuhkannya, dilepaskannya, dan dikatakan apa? Kau ubah hidupku, hatiku diperbaharui, sesudah hatimu sehat, sesuatu katakan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, amin, pemulihan terjadi saat ku datang, di altarnya. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Hanya ketika engkau menyembah Tuhan, dikatakan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Bapak Ibu, waktu menyembah tadi khususnya mau firman Tuhan, api itu saya melihat besar di tempat ini. Amin. Wow. Amin. Sehebat apapun altarnya, contoh ya, altar itu bagus, miliaran, bagus sekali.
sound systemnya bagus, TV-nya bagus, gerejanya videotronnya bagus, dan semua AC-nya bagus. Kita taruh di atas mezbah domba. Iya. Kita taruh di atasnya lembu, sapi yang tadi. Iya. Kalau api tidak datang, daging itu kalau tidak ada api, jadinya apa? Tidak terbakar. Bukan hanya itu. Busuk. Bau. Bau. Iya. Terus di situ daging, penyembahan atau korban, sampai petang api tidak datang. Wah, ini lalat. Iya. Pasti bau, Iya. pasti busuk. Iya. Coba sama tanya, Bapak Ibu berani makan enggak? Tidak. Diapain? Dibuang. Dibuang. Iya. Halo? Iya. Tadi sungguh besar anugerah Tuhan di tempat ini. Saya berdiri di situ. Waktu LWL udah bilang begini, saya helai rambut pun Tak akan jatuh. tidak akan jatuh. Dia penolongku. Waduh, saya di situ sampai naik tadi, air mata saya berlinang-linang. Saya bilang, Tuhan, apimu besar di sini. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Kalau tidak ada api, untuk apa semua ini? Ya. Bau, kata Tuhan. Bau, gua buang. Iya. Tapi kalau ada api, maka penyembahan kita, kalau itu korban ayam, kalau dibakar ada dijilat-jilat api, bau apa? Bau ayam. Wangi enggak? Wangi enggak? Kalau itu daging sapi dibakar, wangi enggak? Wih, Pak Pendeta lagi masak apa ya? Panggang. Pak Pendeta lagi panggang babi ya. Kenapa? Aku menciumnya. Wah, ayo silakan makan. Wah, usah Pak Pendeta, kenapa? Cium aja udah kenyang. Iya. Bukankah begitu Tuhan kita yang sama? Jika engkau melompat, memain musik, skill, dan semuanya, ketika engkau datang ke altarnya, sujud menyembahmu, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Katakan, ku terima anugerahnya, anugerahnya, dan ampuniku, terus bebaskanku. Kau ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Mujizat terjadi di saat kapan akan di altar. Api datang, api datang, amin. Itu bakaran, itu ruangan ini pasti bau korban pujian. Ruangan ini dipenuhi dengan korban penyembahan, Bapak Ibu. Ketika wangi, bau wangi-wangian yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan bilang, dia janji, aku akan datang kepadamu membawa berkat. Aku akan datang kepadamu membawa berkat. Makanya saya belajar dari Elia. Alkitab bilang Elia itu manusia biasa. Iya. Tetapi kalau dia berdoa, dia bisa menahan hujan, bisa juga menurunkan hujan. Iya. Saya baca di Yakobus pasal 5, apa bedanya Pak? Ternyata dia bangun mezbah dengan sungguh-sungguh. Iya. Katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kelebihan Elia adalah hanya satu kata, sungguh-sungguh. Iya. Wow. Saudara sekalian, serius, saya gak bohong. Tadi di sana saja, engkau penolongku, WL-nya saja saya melihat, Tuhan wangi ya, pujian penyembahannya wangi ya. Berkenan gak engkau Tuhan? Aku berkenan, aku akan memberkati gereja ini. Sebab gembala saudara sudah memulai. Gembala saudara sudah memulai. Saya setia melihatnya. Saya like, saya yes, saya setia melihatnya.
Sebab apa? Saya pembina saudara, saya harus melihat bagaimana mezbah. Tuhan, kalau engkau membangun, Tuhan akan lihat bagaimana cara engkau membangun mezbah. Amin. Apakah engkau bangun jam 4? Iya. Adakah yang bangun jam 4 kurang? Wow, Tuhan lihat orang ini ngantuk-ngantuk. Orang ini belum mandi sudah menyembah Tuhan. Iya. Orang ini belum sikat gigi. Tuhan lihat, Tuhan lihat. Gembala saudara, Tuhan lihat. Jemaat, Tuhan lihat. Tuhan lihat pemain musik, pendeta Aju, semua kita Tuhan lihat. Waktu engkau cara membangunnya. Kau mungkin berkata, Tuhan, saya bangun pagi-pagi ini membangun mezbah. Tuhan bilang, oke, gue lihat. Tuhan saudara itu bisa melihat, dia punya mata. Amin. Dia tahu, dia timbang-timbang. Oke, pada musimnya aku akan datang kepadamu. Membawa Wow. berkat-berkat. Dia bawa apa? Berkat. Bukan hanya keuangan, Amin. kesembuhan, pemulihan, mujizat. Hanya pesan Tuhan, kalau sudah ada api, jaga. Yes. Kalau sudah diberkati, jaga. Katakan, jaga. Jaga. Jaga dalam bahasa Yunani adalah merawat. Ya itu dia, rawat. Ayo teruskan pujian penyembahan itu. Buahnya, apinya kalau sudah datang, mujizatnya pasti terjadi. Amin. Entah mujizatnya bagaimana. Saya ketika bangun mezbah ini, Bapak Ibu Gembala saudara tanya, setiap bulan saya membaptis orang. Iya. Minimal 1. Saya nggak tahu datang dari gereja mana, dari mana. Ada dari Kalimantan 2 minggu yang lalu. Pak, saya 5 hari di Jakarta, tolong baptis kami. Loh, baptis? Emang nggak ada gereja di Kalimantan? Saya nggak tahu. Saya itu gerakannya. Ya sudah, bukan jemaat kita. Saya baptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Setiap bulan, bahkan Januari kami hanya Sabtu kemarin nggak baptis. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Tanggal 5 sudah 5 yang daftar. 5 Februari. 5 Februari, minggu pertama. Apa yang terjadi ketika api datang? Ada 5 yang terjadi Pak. Buah jiwa-jiwa. Iya. Yang kedua buah pertobatan. Iya. Amin. Yang ketiga buah roh. Amin. Yang keempat buah pelayanan. Amin. Yang kelima buah bisnis. Amin. Wah, tanah saudara akan subur. Yes. Mau? Amin. Kalau sudah ada apinya tadi, terus dijaga ya. Dirawat. Dirawat Pak. Amin. Bini. Pak, suami. Pak, istri kalau nggak dirawat, Pergi. bagaimana? Bukan, mau cantik apapun istrimu kalau nggak dirawat, bau ketek. Mau nggak? Udah dong mandi dulu lalu. Bau ketek, bau asam. Suami kalau nggak dirawat, Boketek. bau ketek juga. Ya gereja ini, bagaimana cara merawatnya Pak? Ikutin mezbah gembala saudara. Amin. Rohmu itu akan terawat. Alkitab katakan akan terjadi kesehatan rohani. Ikutin aja. Aduh masih jam 4 ngantuk ah. Tuhan lihat. Amin. Lu mau menyembah Tuhan juga. Gak apa-apa, Tuhan lihat kok. Amin. Allah itu Allah yang memperhatikan umatnya. Amin. Ya anak gua sambil kamu menguap gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Ada upahnya, aku tetap datang kok sama kamu. Amin. Gak apa-apa. Tuhan melihat cara membangun mezbah itu. Bukan kalau kita mencatat kalau kamu menabur benih sambil meneteskan air mata, maju. Pulang membawa berkas-berkasnya. Pulang bawa apa? Berkas-berkasnya. Itu bedanya Pak dengan Elia. Elia itu manusia biasa sama katanya sama kita. Hanya dia sungguh-sungguh. Itu Amin. air mata bukan berarti kelemahan. Air mata bukan berarti kemerosotan. Air mata di mata Tuhan adalah api. Jadi kalau menyembah Tuhan, kalau engkau teteskan air mata, api datang. Tuhan bilang apa? Ya udah nak, udah cukup air mata kamu cukup. Anak saya aja ada motivasi ke Indomaret. Pak, Indomaret itu es krim. Jangan, batuk.
es krim. Wah udah mulai. Ini hati papanya tuh. Udah batuk, flu, diminta es krim, kasih nggak? Kasih, saya kasih. Cara nangis. Pak, es krim. Batuk, nggak mau es krim. Ketika dia beli, gua kasih, sembuh batuknya, berikan dulu kamu lihat. Iya. Oh ya udah, makan aja semua yang demaret. Oh enggak gitu juga lah. Lu bapamu itu bukan bapak yang jahat. Ya. Bukan kalau kita bilang bapak yang jahat aja jika anaknya minta roti, enggak dikasih ular. Ya. Kecuali di Irian. Irian. Irian, ya itu beda. Kalau kau pilih ke anakmu, ini roti, ini ular. Dia pilih apa? Ular. Di Irian begitu. Kenapa tuh? Karena lebih enak ular. Di sate. Asam malam. Iya, rotinya nggak enak karena roti Irian nggak enak. Tapi ular gua di sate. Itu maksud saya peribahasa seperti itu. Artinya Tuhan kita itu nggak tega gitu loh. Iya. Kalau kita itu miskin nggak tega. Iya. Makanya Tuhan kasih firman hari ini. Tolong kamu bangun dulu mesbah. Aku akan datang. Amin. 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 Gimana sih cara memalingkan muka orang yang sibuk? Nih lihat sini gitu loh. Gimana sih Tuhan yang sibuk lah kalau Tuhan sibuk. Gimana memalingkan mukanya sama kita gitu. Tuhan bilang hari ini bangun Mesbah. mesbah. Ayo kalau Bapak Gembala jam 4, kamu setengah 4. Ya. Orang ngantuk katakan amin. Dibangunin malah. Yang ngantuk katakan amin. Tuh ngantuk semua itu. Jangan dibiarkan padam. Ya. Ibu Lina jangan biarkan padam. Amin. Hanya ke depan saya bernubuat. Tuhan akan berkati engkau besok. Amin. Tapi jangan berkat padamin api. Ya. Terus nyala. Amin. Terus nyala. Saya lihat itu. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan. Amin. Ketika kita membawa korban kita. Tuhan hirup. Wah wangi ya. Amin. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya, membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Amin. Harus dibaca. Dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Oh haleluya. Wah haleluya. Saya nggak melihat corona membahayakan di tahun ini. Iya. Saya melihat berkat Tuhan besar di tahun ini. Amin. Next. Karena ada beberapa, kita pulang jam berapa Pak Pendeta? Ya pulang jam 2, padahal saya ada janji jam 1. Oh. Api tidak padam, arti api di perjanjian lama saya ambil dari Kidung Agung 8 ayat 6. Dia bilang begini, api itu seperti apa? Kidung Agung 8:6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat. Seperti Maut. api itu seperti cinta kuat, bahkan digairahkan seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api itu Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan Cinta. apa itu bicara air? Banjir ya. Ya. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi, udah nih, nggak usah ke gereja lu nih, ini ada berkat, ada sembako, memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. Namun ia pasti akan Dihina. Kenapa kawin sama dia sih? Orang hidungnya bengkok begitu. Enggak, aku cinta sama dia. Iya kan gitu kan? Ya. Iya toh, makan cinta tuh, rasa coklat, teh kambing rasa coklat. Sesudah menikah, waduh, ternyata suaminya main biliar terus. Karena ada yang konseling sama saya, kenapa kamu menikah dengan dia? Gua nggak tahu Pak Pendeta. Ya habis sih kemakan cinta ya. Ternyata benar Alkitab bilang apa?
api tidak boleh Padam. padam. Itu artinya apa? Ada gairah cinta. I love you Jesus. Amin. Kalau istri-istri harus punya api terhadap suaminya. Amin. Ya. Ini sebenarnya kasih mula-mula nih. Cinta mula-mula. Baru kemarin khotbah. Oh iya. Bapak Ibu, saya kesaksian pribadi cinta mula-mula saya. Jadi papa saya kan bilang apa? Kamu harus pendeta ke Jakarta. SMP tuh belum lulus, tetapi sudah ujian kelas 3. Enggak apa, saya nggak jadi pendeta, yang lain aja. Mau jadi pendeta lulus SMP. Kenapa? Bapak miskin ya, saya bilang gitu. Bukan, itu yang tergerak di hati saya. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Di hati saya bicara, saya nggak ngomong sama bapak saya. Di hati saya bicara, bapak berantem terus sama mama gara-gara jemaat. Itu yang saya lihat Pak, Bu. Berantem melulu bapak saya. Saya taruh kuping saya di papan kamarnya. Ih, sebut nama jemaat, berantem. Aduh, gua gak mau pendeta ah. Singkat ceritanya ke sawah, itu daun padi tusuk mata saya. Put, aduh sakitnya bukan main. Sehari gak sembuh, 2 hari gak sembuh. Hari ketiga bapak saya bilang kamu harus sekolah Alkitab. Hari ketiga, itu pun sore-sore mau malam. Langsung saya katakan iya. Ketika saya katakan iya, waduh di situ terjadi kesembuhan. Amin. Waktu saya nggak katakan iya, melihat lampu saja, buka mata dikit sakitnya bukan main. Ya. 3 hari gak bisa tidur. Saya bego banget ya, kenapa nggak dari kemarin 3 hari yang lalu saya katakan iya. Tetapi karena saya punya alasan. Papa saya pendeta berantem terus sama istrinya. Sama mama saya gara-gara jemaat. Ngomong kanan kiri, pendeta kita gimana ya? Kadang kala. Kadang kala. Orang jujur masuk surga. Itulah hati ibu saudara tuh. Dengar tuh ibumu tuh. Bilang sama kanan kiri. Jangan gara-gara kita berantem Bapak Ibu Gembala. Sekali-sekali bawa itu buah naga gitu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian. Sesudah saya katakan begitu. Iya. Wow sembuh. Bisa lihat lampu, bisa lihat matahari dan semua akhirnya jadi. Mulai dari situ saya ke Jakarta. Selama 3 tahun bahkan lebih kita ada pelayanan di gereja kecil. Tahu nggak? Itu dulu ada di Kedoya tuh. Jadi keluar dari asrama kita harus naik bus. Masih ingat saya Kopaja P16. Pajar P16 gak ada uang. Naik cekum udah naik. Dipersilakan duduk padahal kursi banyak kosong. Enggak, saya berdiri aja. Gua tahu nggak bisa bayar. Saya di sana. Apa yang terjadi? 100 meter, 200 meter kernet datang dari belakang. Mas, ongkos. Ongkos ya? Oh iya, pura-pura pegang. Oh lupa ya. Kernet bilang apa? Turun. Oh iya mas turun. Oke, udah jauh kan. Datang lagi P16 berikutnya. Naik lagi. Habis gak ada uang. Waduh ngeri. Cinta mula-mula itu begitu tuh. Wih apapun diterobos. Kernet juga. Kan kita gak tahu situasi Jakarta kan baru-baru nih saya di Jakarta. Tapi kernet di sini turun. Wow saya naik lagi. Yang penting sampai 5 Kopaja. Turun naik. Ngomong kanan kiri kayaknya perlu dicontoh juga nih. Itu kan nggak ada uang. Jangan bohong ya. Ya memang bagaimana kondisinya. Jalan kaki dari Petamburan ke Kedoya. Waduh jauh sekali. Sementara saya kan bisa main keyboard. Ya ada tawarin. Gereja besar. Pemain keyboard tunggal dikasih amplop 100.000. Dulu Pak 100.000 banyak. Ya. Mungkin 1 juta sekarang. Tapi main tunggal. Saya bisa itu. Ditawarin. Aduh jam berapa di sana? Jam 10. Waduh janganlah. Pikiran saya uang perlu. Tapi di sana
Gak ada. Hanya kalau pulang kasih rinso sih. Rinso. Rinso attack mencuci sendiri. Itu doang. Itu pun yang bungkus yang 1 kilo. Itu 1 minggu itu. Itu aja kita bawa pulang. Kalau gak ada rinso, wings. Wah itu aja. Gak ada uang. Kembali begitu lagi. Pulang pakai naik kopaja lagi. Oh iya mas lupa. Sampai terus begitu tuh. Aduh, haleluya. Itu kasih dan cinta mula. Memang tidak pandang uang. PK pun enggak. Iya. Waduh, luar biasa. Dan saudara cerita yang paling lucu. Kan di situ kan musim hujan tuh. Itu kan gerejanya dan rumah-rumah jemaat yang ngontrak gitu kan itu tanah liat. Jadi kalau kita pakai sepatu mau jemput anak sekolah minggu itu tanah nempel di sepatu kita. Waduh, tarik. Tarik harus begitu. Sudah jauh baru gini-gini. Aduh, tebal banget sih tanah liat. Bukan hanya itu, kita udah sampai jam 7:30 karena jam 8 sekolah minggu. Om, kok nggak dibangunin anaknya? Ya bangunin sendiri, nggak mau dia kan. Ya sudah kita bangunin. Nak, dek bangun ya bangun. Oh ngantuk masih begitu. Akhirnya bangun. Dulu kan toiletnya kan namanya kontrak, ya toiletnya kan bersamaan. Untuk mengambil air harus pompa dragon itu. Dulu saya kecil sekali gak kayak gemuk begini. Ya ini sih udah lumayan. Ya terus itu pun pompanya nggak bisa kita pompa kosong. Kita harus kasih air, pancing. Nah saya nggak bisa karena itu pompanya lebih tinggi sedikit dari saya. Waduh gimana nih? Saya harus naik. Ya baru. Harus gitu. Terus anak sekolah minggu udah mandi duduk dia. Dia bilang om, aduh mau lagi kamu. Di sampingnya itu ternyata air itu keluarkan di situ ada kolam lele. Waduh orang Jakarta makan pecel lele. Di situlah sebuah gudangnya. Kamu mau Iya om, Dia bilang, aduh ya sudah. Pompa lagi pakai ember, saya cebok pakai kaki. Om, apa? Mama gua pakai tangan. Gua bukan mama lo. Aduh. Waduh. Pakai kaki aja dah. Aduh. Makanya Bapak Ibu, jangan lihat saya sekarang dong turun naik mobil lah. Halo? Iya, apa yang saya buat dulu kan kita tuai sekarang. Amin. Setiap perkara kecil Tuhan akan beri perkara besar. Api itu seperti cinta mula-mula. Wow. Ayo, sungguh-sungguh. Pemain musik sungguh-sungguh. Pendeta sungguh-sungguh. Jemaat sungguh-sungguh. Berhasil itu pasti Pak. Diberkati itu pasti. Tuhan datang bukan hanya bawa dirinya, dia bawa berkatnya. Ayo layani, bilang sama Pak Gem, Bu Gem, saya mau melayani apa ya? Ayo tubuhmu itu korban. Sesudah datang api, yang sakit pasti disembuhkan. Yang miskin pasti diperkaya, pasti Pak. Yang pasti gak usah dicari gitu loh. Carilah dahulu kerajaan Allah. Hanya kan tadi lagu itu musim selalu berlalu. Amin. Ada musimnya. Kalau belum musim sembuh, tunggu api jangan padam, menyala terus. Next. Nah, di akhir zaman ini, akhir zaman Tuhan gak datang sebagai air bah. Kalau dulu dia datang, dia habisin bumi dengan air bah. Tuhan memanifestasikan dirinya dengan api. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan akan diuji oleh api. Tuhan datang sebagai api. Suami diuji, istri diuji. Waktu miskin, waktu diberkati, diuji Pak. Makanya terbuat dari apa? Kalau itu dari kayu, dibakar dengan api, gosong habis. Kalau itu dari kuningan, dibakar, hitam dia. Enggak meleleh, hitam berubah. Saya sudah coba, kuningan ini saya bakar. Tetapi kalau emas dibakar, malam bertambah mahal. Bakar aja terus. Mas saudara, jangan Mas Joko yang dibakar.
Haleluya. Ayo, kita ini terbuat dari emas. Ada api yang memang datang. Wow, itu korban itu kalau sudah dibakar. Dahsyat deh. Next. 2 Samuel 24 begini. Jadi gini. Saya cerita ini begini. Kan Daud berhasil nih. Ini tentang Daud. Setiap perang menang. Perang menang. Satu kelak dia nyaman di istana. Ada api asing nih. Ada iblis memberikan hembusan kenyamanannya. Dia datang dengan berbentuk imajinasi atau perasaan seperti apa. Hitung jumlah pasukan-pasukanmu. Dihitung. Dia bilang sama pembantu ajudannya, hitung. Masyarakat-masyarakatmu hitung. Keuanganmu, kelimpahanmu, hitung. Oke. Nah, sesudah dihitung semua, Daud bisa berubah. Yang membuat dia menang dalam peperangannya adalah karena kebesaran prajuritnya. Daud bisa berubah di saat itu karena Tuhan tahu hati. Iya kan? Tuhan tahu pikiran seseorang. Iya kan? Tuhan langsung datang kepada Daud berbentuk nabinya. Nabi pelihat, namanya Gad. Pelihat dia. Dia lihat Daud, aduh kamu udah salah di hadapan Tuhan. Ada 3 kutuk yang kau harus terima. Kenapa katanya? Kamu mengandalkan dan menyombongkan kekuatan pasukanmu. Kemenangan-kemenangan yang kemarin. Bukan karena itu. Tapi semua itu karena Tuhan. Kata Nabi Gad. Oh gitu ya. Nah kamu mengandalkan berpikir seperti itu. Maka ada 3 kutuk yang harus kau terima. Yang pertama. Kamu bangsa ini akan mengalami kelaparan 3 tahun. Waduh. Kok bisa begitu? Yang kedua. Kamu pilih. Kamu dikejar-kejar musuh 3 bulan. Terus 3 hari ke depan ada penyakit sampar. Kalau dulu sampar sekarang corona. Waduh. Akhirnya Daud menyesal dan kembali berkiblat kepada Allah. Pelihat dan Nabi Gad itu datang lagi. Daud bilang begini, jawab Nabi itu. Biarlah kiranya aku jatuh di tangan Tuhan yang besar. Bukan di tangan musuh-musuhku. Oke, kalau begitu Tuhan memilih kutuk untuk bangsa Israel. Yang nomor 3. Yaitu penyakit karena setiap dosa ada upahnya Pak. Penyakit sampar. Nah hari pertama banyak orang mati. Waduh, tumbang naik motor mati. Jalan kaki mati. Ke sungai mati semua bergelantayangan. Sampai 3 hari. Alkitab bilang 70.000 meninggal. Banyak gak? Waktu kita corona di Indonesia berapa yang meninggal? Saya sih tidak menyalahkan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa. Kalau seandainya ada kesalahan pemimpin-pemimpin kita. Sehingga corona ini datang. Sampar ini datang. Oke lah, kita gak menyalahkan mereka. Nah, di sinilah ketika Daud setiap hari mati. Waktu saya mengkubur jemaat kita punya anak belum anggota kita. Pak Pendeta, tolong dah anak saya. Itu bulan 7. Lagi naik-naiknya corona tahun 2021. Waduh, saya ke apa nih? Celincing ya. Yang tempat pembakaran apa corona itu. Dia bilang, saya masih dari mitra keluarga, dari Kalidres. Pak, saya tanya, ada kuburan enggak? Di Tegalalur? Enggak ada. Di, apa itu yang kita pernah itu orang kuburan Chinese semua itu yang Tanah Miring? Enggak ada, enggak boleh di sini. Waduh, akhirnya saya dilempar ke Tanjung Priuk sana. Saya tanya, wah Marunda ya? Oh itu tuh. Terus Bapak nomor 200 kuburannya. Hah? Sampai jam berapa saya di situ? Ya boleh aja nginap. Bapak datang nggak bawa mayat? Waduh, ya sudah saya datang. Saya sampai di sana. Setiap kayak 2 menit, 5 menit. Datang ambulan. Ulit. Saya ubah akhirnya karena saya pernah kena corona 3 minggu di rumah sakit Cengkareng.
Otak saya bukan ulit-ulit lagi, tapi COVID. Saya trauma sekali. Setiap kita nomor 200, dua-duluan COVID. Itu pun gali kuburannya bukan pakai cangkul, pakai yang ini. Padahal banyak barisan salib yang mati banyak. Barisan yang gak ada salibnya tapi berdiri juga kayunya banyak. Itu saudara kita sepupu. Waduh, saya bilang Tuhan, kok banyak begini, kenapa harus mati Tuhan? Tumbang, pak. Sama halnya dilihat oleh Daud. Tumbang 70.000 banyak sekali. Akhirnya datanglah Sigat pelihat itu. Dia bilang begini, kita bisa menolak bala. Tuhan bilang, Daud harus membangun mezbah. Wah, itu ceritanya. Nah, begini cara Daud membangun mezbah. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna. Arauna itu punya tanah kaya sekali. Bukan begitu, karena Arauna bilang begini, Daud, ini ada tanah sertifikat, bangun aja di situ mezbah. Enggak, saya tidak mau gratis. Arauna. Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan apa? Membayar harganya. Katakan membayar. Jadi ternyata bangun mezbah itu ada harga yang dibayar, Pak. Halo. Jam tidur memang bisa berkurang. Ada harga yang dibayar, air mata. Ayo bangun. Kalau gembala saudara ada mezbah, bangun di doamu. Ada juga malam saya lihat ya, bukan hanya pagi. Membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat mengerikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Next. Dan apa yang terjadi? 2 Samuel 24-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa GBI Jalan Viva negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ayo kita sepakat yuk supaya corona ini berhenti. Gereja-gereja, minggu kemarin jam 10 juga saya ada di GBI City Central Blessing. Jam 10 saya sampaikan ini. Wah, saya bilang kita sama-sama berdoa yuk. Biar corona Omikron berhenti. Kalau ini tulah dari Tuhan. Karena kejahatan bangsa-bangsa. Bisa saja. Atau mungkin kesalahan pemimpin-pemimpin. Kita gak menyalahkan Jokowi. Tapi apa bagian gereja? Ayo bangun mezbah. Bapak Ibu bisa bangun mezbah di rumah masing-masing. Kalau bisa nggak sama waktunya dengan Bapak Gembala, tapi kalau bisa ayo berjuang sama-sama lewat, ada kok YouTube-nya, ada live streamingnya Pak ya. Iya, ikutin aja. Aduh, ada harga yang dibayar. Tulah itu bisa berhenti. Ada, saya nggak tahu benar atau enggak, hanya menyampaikan saja. Ada pendeta pelihat di bulan 2 ini ada gempa. Gempa besar-besar di Jakarta. Di bulan 2. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di YouTube. Tapi kalau kita bangun mezbah, bisa berhenti gak? Jadi mezbah menolak bala. Mezbah menolak kemiskinan. Mezbah menolak penyakit. Mezbah menolak kebangkrutan. Itu dia. Akhirnya sesudah Daud membuat mezbah. Next. Kalau Bapak Ibu ntar, bagaimana akhir kisah Raja Daud dan negeri Israel setelah mezbah didirikan dari 1 Tawarik 21, 27, 28 nih. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia. Katakan menjawab. Dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya dalam. Ternyata corona ini jangan-jangan malaikat ini. Pendeta aja dihunus, mati juga pendeta. Iya gak?
mati juga. Makanya sampai hari ini Amerika, Israel sendiri pun belum tahu dari mana sumber corona. Udah diselidiki. Masih analisa sementara dari China lah, dari inilah. Tapi gak tepat. Dari binatang inilah, gak tepat. Kalau ini dari Tuhan, ada yang bisa lawan gak? Tapi ada bisa berhentiin gak? Mesbah. Tuhan punya cara untuk gerejanya. Saya berdoa dan kita berdoa supaya satu pun tidak ada yang kena corona. Kalau sudah sempat sembuh dalam nama Yesus, bangun mesbah. Ya Pak ya, ini pagar kita ya, next. Dan apa yang terjadi? Bagaimana akhirnya? Surat kuasa bagi malaikat pemusnah dibatalkan. Malaikat pemusnah tidak jadi memusnahkan. Dan berikutnya yang terjadi, Tuhan menjawab doa dan seruan Daud. Dan yang ketiga, Indonesia aman kembali. Bisa tangkap Bapak Ibu? Mari kita pakai berdiri. Tuhan selalu menolong. Terus selalu menjagaku. Dinalai rambutku, tak akan terjadi sampai seizinmu. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Coba musik lagi, lanjutkan saja terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan ini adalah pesan yang kuat untuk kita. Pesan ini pesan yang luar biasa. Artinya begini, jangan menyembah Tuhan kalau tidak turun api. Jangan melayani Tuhan kalau gak turun api. Itu terbau semua, tidak ada terjadi apa-apa. Tetapi melayani yang menurunkan api, caranya gimana? Sungguh-sungguh. Kalau perlu engkau meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Sebab saya belajar orang yang sungguh-sungguh, pasti dia mencucurkan air mata. Ada istri yang sungguh-sungguh, saya melihat dia selalu mencucurkan air mata. Ada suami yang sungguh-sungguh, selalu mencucurkan air mata. Firman-Nya pasti digenapi. Api kalau sudah datang, aku akan datang kepadamu, membawa berkat, membawa berkat. Selalu menjagaku, sehelai rambut, sehelai rambutku tak akan terjadi sampai seizin. Ya Tuhan, Tuhan selalu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Hanya Dialah penolong yang kuat. Dialah yang kita andalkan. Dialah yang membuat ini semuanya. Oh, ya Allah. Amin. Engkau mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Hatimu itu berfokus kepada Allah. Engkau datang bukan karena mau diberkati. Engkau datang menyembah Tuhan karena memang Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita yang salah, Tuhan gak pernah salah. Sekalipun engkau meninggalkan Dia, Tuhan tetap menyertai kita.
Apa yang kau bawa kepada Tuhan? Ketika kita stres, depresi, sakit penyakit, jika kau datang ke altarnya, jika kau datang ke altarnya, Tuhan bilang aku akan datang kepadamu. Tuhan kuat di tengah-tengah kita. Apinya ada di tempat ini. Apinya ada di tempat ini. Bakar kami Tuhan. Bakar kami semuanya. Api Roh Kudus. Hembusi kami dengan Roh Kudus. Api Roh Kudus. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh. Api Roh Kudus. Hinggapi kami api Roh Kudus. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, sehelai rambut tak akan terjadi tanpa seizinku. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Yang memegangkan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Di mana engkau duduk, biar api Tuhan turun ke atasmu. Api Roh Kudus, Holy Ghost, Holy Bihana Masih. Di mana umatmu orang-orang percaya berdiri, hinggapi kami dengan apimu. Sembuhkan yang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang miskin diberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hinggapi kami, hembusi kami dengan Roh Kudus, hembusi kami dengan apimu. Dalam nama Yesus. Yang bisa berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Api Tuhan turun, berbau wangi-wangian. Aku akan datang kepadamu, aku akan datang kepadamu. Hembusi kami Roh Kudus, sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bakar setiap penyakit, bakar setiap yang busuk. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan yang bertugas. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu diberkati, amin. Iya, haleluya. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Menganju Hasibuan. Ya, banyak yang mungkin belum tahu karena kita sudah lama tidak ketemu ya. Ya, karena banyak jemaat-jemaat yang baru ya. Bukan maksud saya bukan baru, tetapi
belum pernah ketemu dengan Bapak Pendeta. Jadi mungkin nanti bisa lebih berkenalan selesai ini. Sekalian Kyonghi belum. Ya terima kasih ya buat hambanya. Hati setiap visi misi di tahun ini. Pelayanan Tuhan percayakan bahkan kemanapun Tuhan utus selalu menjadi berkat dan diberkati juga keluarga. Bahkan kita percaya banyak hal yang direncanakan di tahun ini biarlah Tuhan terus menyertai lewat mesbah yang kita bangun. Amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sedikit pengumuman. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap ibadah kita berjalan seperti biasa. Pagi juga puji Tuhan ya, yang biasa mereka datang yang dari Kalijaya, tadi mereka datang pagi. Jadi tetap penuh juga pagi ya. Puji Tuhan, pas bangku saya lihat tadi pagi. Oleh karena itu kita terus berdoa, apapun yang kita lakukan di tempat ini biarlah terus menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah kita minggu depan seperti biasa, seperti hari ini jam 8 pagi, yang pertama dan yang kedua jam 10, tetap jangan lupa bagi pelayan-pelayan Tuhan setengah jam sebelumnya. Sudah sampai, tadi pagi tidak ada yang terlambat. Ya, ya minggu depan tidak ada yang terlambat juga. Amin, haleluya. Iya. Dan Bapak Ibu kita sudah rapat ya, rapat kerja sudah ada. Bapak Ibu boleh baca di situ sudah dicantumkan. Bapak Ibu boleh baca. Dan banyak keputusan-keputusan yang luar biasa di tahun ini yang harus kita kerjakan. Dan itu sangat membutuhkan waktu, tenaga, dan materi. Bapak Ibu harus banyak berdoa. Dukung terus program itu, bukan menjadi penghalang. Ya, apalagi kita tim yang sudah ikut rapat kemarin, kita semua bergandeng tangan. Yang berat pasti bisa kita selesaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu melihat kita ini belum bisa penuhi, yaitu buat LCD kita. Saya rindu ini minggu depan sudah ada di belakang. Di depan gak ada yang tepuk tangan. Yang di depan ditaruh ke belakang, gak ada tepuk tangan juga. Terus yang di depan di mana? Akan Tuhan kasih yang baru dan yang lebih besar. Amin, haleluya. Uangnya dari dulu saya sudah katakan, kalau untuk pekerjaan Tuhan kita tidak kuat. Tuhan bisa buka jalan. Ya, ya orang-orang yang ngerti apa maunya Tuhan dia pasti melakukan. Tetapi orang yang tidak mau mengerti sekalipun dia banyak uang dia tidak akan melakukan. Hari ini puji Tuhan itu sudah belum terjadi tetapi sudah terjadi. Itu adalah iman. Amin. Iya, si Yosi ini yang masih bisa dikatakan masih remaja lah ya. Udah capek pukuli drum dia. Udah kencang-kencang dipukul, ada yang bunyi, ada yang enggak bunyi. Ya, capek ya? Capek juga kan? Nah, kemarin ketuanya berkata, Pak, kita yang manual. Saya bilang elektrik, enggak manual. Elektrik manual. Akhirnya kalah juga saya. Karena dia didukung oleh teman-temannya. Iya, doa saya bilang kemarin kan, doa, catat berapa harganya. Iya. Harganya ya sekian Pak, tapi kalau Tuhan lebih daripada itu, siapa takut kan begitu kan? Jadi puji Tuhan, mungkin minggu depan itu sudah ada. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Kita taruh di sini, udah dirancang, bikin kaca apa Mika katanya. Wah, banyak. Saya juga yang kerja laginya ya. Enggak apa-apa, saya hanya punya tenaga. Bapak Ibu yang punya uang, amin. Haleluya. Karena Tuhan kita kaya. Ya, bahkan ada juga yang ngomong, Pak nanti begini. Tenang, nanti lihat nanti. Penting yang dua itu dulu. Ya, yang berikutnya pasti Tuhan akan cukupkan. Haleluya. Iya, karena ini Imlek jadi kita nggak bisa belajar Senin. Apa hubungannya Imlek? Memberkati kita, mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan dulu katanya ya. Jadi puji Tuhan ya. Inilah doa kami sebagai gembala, baik itu Pak
pembina kita juga, memang itu doa-doa kita bagi jemaat-jemaat Tuhan diberkati. Sehingga program gereja bisa jalan. Ya, iya, memang kita sudah lama berdoa, tetapi memang inilah waktu yang terbaik. Sebagaimana ini juga perlu saya sampaikan, mungkin nanti ke depan mungkin bersaksi ya, keluarga khusus daripada Bapak Sutiono lagi ya, Sutiawan bersaksi di depan ini ya, iya buat Tuhan yang sudah diterima, ya mungkin ada mic yang lebih mantap. Ini mic pergumulan ini. Cek 1 2. Iya, Bu Lina bilang merembet ini Pak Gem. Enggak apa-apa kalau masih ada kita habisin. Amen. Untuk Tuhan habis-habisan gimana Bu? Amin. Pak Pran bilang gini ya. Gini, dia selalu provokator yang baik sih. Ya, selalu dia bilang, Lin, ini kurang Lin, selalu begitu ya. Saya bangga lihat dia juga ya. Iya, nambah Pak Gem. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita berdoa buat keluarga ini karena kemarin itu hanya masih pengikat. Ya, masih pengikat, tetapi Bu Lina bilang, saya sudah komitmen sama Tuhan. Apa yang ada pada saya akan persembahkan bagi Tuhan. Amin. Amin. Karena saya tahu bahwa gembala, jemaat selalu berdoa buat kami. Amin. Nah, itu dia katakan. Dan bisa saya katakan apapun perjalanan mereka saya ikuti terus. Dan mereka selalu sampaikan kepada saya, bahkan mau ketemu dengan seseorang mereka harus datang pagi-pagi ke sini minta didoakan. Ini luar biasa. Jadi doakan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Kamis seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Lina, pulang mereka dari jalan-jalan, menikmati ataupun refreshing dulu karena saya tahu selama ini mereka sudah lelah mereka ya, lelah. Tahu lelah? Lelah itu letih dan lesu. Untuk ngurus ini, stres sebenarnya ngurus itu. Tanah sudah lama nganggur dan sudah puluhan tahun ya. Bahkan sudah tidak ada pengharapan lagi. Bahkan ahli waris juga udah berkata, nggak mungkin lah, iya kan? Nggak mungkin lah, saya harus lihat hasilnya baru percaya. Ya seperti itu, tapi hari ini sudah ada ikatan, berarti sudah jalannya sudah terbuka, iya kan? Kita percaya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih buat apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi hari Kamis jangan lama-lama pulang dari sana karena saya udah siap hari Kamis untuk berangkat belanja. Karena hamba Tuhan gak boleh nunggu lama-lama. Kalau Pak Anju bilang takut berubah katanya. Karena ada di situ waktu itu pernah Pak Anju bilang kalau ada apa-apa hubungi saya. Waktu dihubungi kan saya hanya ngomong hubungi saya. Tetapi di tempat ini Pak Anju tidak pernah berubah. Kalau sudah dikatakan pasti mereka penuhi ya. Haleluya. Jadi jelas bagi tim musik, bagi WL Singer semua kita yang ada di tempat ini semakin kita pacu semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan anak-anak yang sudah ngerti musik ataupun sudah ada feelingnya bisa dilatih karena drum ini akan masuk ke sekolah minggu. Jadi sekolah minggu juga Bapak Ibu kalau masuk ke sekolah minggu kalau siang itu penuh padat anak-anaknya. Ya, padat sekarang. Dari Kalijaya aja udah 1 mobil anak sekolah minggu. Iya kan? Penuh itu. Jadi kita harus benahi, ya. Kita harus rapikan itu. Bahkan guru sekolah minggu bilang kita harus bikin LCD 1 di situ. Amin. Apakah saya berlebihan? Saya rasa enggak. Buat untuk saya masih bisa pending. Tapi untuk Tuhan tidak bisa dipending. Haleluya. Amin. Oleh karena itu mari semangat Bapak Ibu melayani Tuhan. Enggak ada lagi waktu main-main. Ya, jadi kita akan selesaikan di minggu-minggu ini. Ya, kita bekerja sama mungkin dengan tim musik untuk merapikan semua, gotong royong biar semua minggu depan sudah baik ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian tetap kita berdoa buat keluarga ini agar bisa terus menyelesaikan apa yang saat itu mereka sedang kerjakan sampai tuntas. Amin. Haleluya. Oleh karena itu apa yang dikatakan firman Tuhan tetap bangun mezbah. Ya, jangan berkurang apinya, tetapi tetap menyala-nyala. Seluruh keluarga besar, bukan hanya keluarga Bulina tapi keluarga Buliana juga ya. Bangun mezbah terus, pasti diberkati. Amin. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian tidak berhenti di situ, anak sekolah minggu juga dapat ini berkat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Tapi hati-hati takut jantung kambuh. Gitu ya.
Ini nanti hari Minggu dibagi satu-satu anak-anaknya, makanya anak-anak sekolah Minggu yang hadir dikasih. Kalau nggak hadir jangan dikasih. Ya, jangan dikasih. Maksudnya ditunggu minggu depannya. Tetapi usahakan hadir. Ini bagus loh. Ada gambar saya di sini nih, lagi manjat. Ya, jadi ini dari Bapak Rusdi. Ya, sampaikan salam kami, terima kasih kami kepada mereka. Ya, biar Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibu Hamunangan sudah ada ya, Ibu Angel sudah datang dari Polres. Hari Rabu kenapa nggak kasih tahu? Takut nggak boleh oleh ya, nggak apa-apa. Karena kita tahu ke sana karena duka ya. Tapi kalau ada Kian bawa peti kemarin sih lebih bagus. Hanya fotonya doang ya. Haleluya. Kira naik kapal laut lebih banyak oleh-olehnya, tetapi katanya sampai di sana diributi orang kapling, katanya udah nggak apa-apa. Iya. Oh, masih ada? Aduh Tuhan, kenapa busuk Bu? Bawa dari pohonnya, bawa aturan jak busuk itu. Oke, jadi kita akan buat ibadah penghiburan di sana. Saya tanya tadi kalau Senin malam ada acara enggak, Ibu? Ada enggak keluarga yang datang ataupun ada enggak marga ataupun siapa yang datang? Oh enggak Pak, berarti kita Senin malam ya jam 7 di rumah Ibu Angel ya. Tim gembala semua harus hadir ya. Ya, kita malam Imlek. Ya udah kita gitu Imlek kan. Kalau enggak antar malam aja Bu ya. Enggak usah repot-repot Bu, pesan aja. Enggak usah repot-repot ya. Kita penting datang ke sana doa ya kan, untuk ucapin kata-kata semangat penghiburan ya. Oke ya. Jadi nanti malam jam 7 malam. Jadi ini pengumuman resmi. Teman-teman yang ibadah pagi sampaikan biar mereka tahu ya. Haleluya. Jadi tidak terganggu acara Imlek. Ibu Lina enggak sempat pergi karena dia diakonia, jadi dia harus hadir ya. Haleluya. Enggak ada alasan belanja-belanja hari ini karena kemarin sudah belanja. Oke, jadi ya Ibu Angel, nanti pulang dari sini langsung sampaikan ke keluarga bahwa dari gereja datang nanti jam berapa kita bikin ya? Jam 7, jam 6 aja kayaknya. Kayaknya kita nggak kemana-mana lagi ya. Jam 6, jadi orang Pati itu nggak terlalu jauh pulang. Oh keluar, iya silakan. Keluar aja. Oke, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena mungkin mereka sudah punya program, jangan diganggu ya. Oke, jadi kita nanti jam 7 berarti, nggak ada masalah. Ya, yang saya pikirkan yang jauh, tetapi yang jauh mau pergi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Atau juga kita yang makan juga nanti di sana. Ya, jadi jam 7. Ya, yang bertugas nanti saya saya kasih tahu. Oleh karena itu, nanti diakonia disiapkan untuk itu ya. Oke, saya rasa. Oh iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita sudah menabur tim inti untuk diakonia. Tadi pagi kita sudah menabur buat diakonia. Jadi Bapak Ibu saat ini coba rogo kantongnya atau dompetnya, cari yang terbaik, berikan buat diakonia sehingga diakonia kita ini bisa kita tutupi kekurangan-kekurangan ya. Haleluya. Saya rasa jangan memberi dengan berat hati tetapi dengan sukacita, maka berkatnya melimpah. Ayo, mari yang bertugas boleh maju ke depan. Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba berdoa buat umatmu yang menabur dalam diakonia. Ini semua dana yang ada dari kami untuk kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh karena itu yang menabur diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Alangkah. Rapnya aja dari G aja. Alangkah indahnya. Allah. Rap. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Semua katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Yes, dia memberikan
bisa untuk menang. Semua katakan, Yesusku dan yang ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dan, mari kita bangkit berdiri, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar, bagi kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi katakan dengan iman, haleluya. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, haleluya. Amin. Ya, sekali lagi sebelum saya lupa, ada keluarga Bapak Agung ya, Ibu Santi dari Bengkulu. Ya, karena memang selama ini saya ucapkan melalui FB ataupun WA. Ya, kita juga dari tempat ini sama-sama sepenanggungan. Ya, jadi tetap maju, tetap semangat. Apapun Tuhan itu rencanakan pasti yang terbaik ya. Oke, ya semangat terus, layani Tuhan lebih dahsyat. Semua atas kehendak Tuhan ya. Oke, saya rasa itu saja. Mari kita katakan, oh, kiranya katakan engkau memberkati, amin. Katakan berlimpah-limpah, mari dengan keyakinan, dengan iman, oh, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya, sekali lagi saya panggilkan hambanya untuk membawa kita dalam doa berkat. Amin. Kesakitan hingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dari tempat ini ke rumah masing-masing. Yang beribadah di rumah, kembali ke tugas masing-masing. Angkatlah tanganmu, terima berkat ini. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Katakan amin. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil daganganmu, hasil pekerjaanmu. Kembalilah ke rumah masing-masing dengan rahmat Allah Bapa di sorga, dengan kasih dan anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menaungi kita sekalian hari ini, besok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Bapa, terima kasih.